Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan banyaknya masih menunggu ya. Terus bertanya-tanya setiap ketemu dengan saya, mengirim DM dan banyak juga pesan-pesan ya buat saya dari para penggemar tim nasional menanyakan kapan sih Bung soal pelatih baru kita pengganti PK Patrick Kluivert setelah dipecat, dan ini dari mana sebenarnya. Jadi begitu penasarannya ya, walaupun sebenarnya banyak juga sudah tahu karena ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa PSSI tidak akan terburu-buru ya, akan berhitung dengan benar, tidak mau seperti kecele lagi saat mendatangkan Patrick Kluivert, akan melihat semua CV-nya ya, data-data dia, bagaimana dia bisa membangun suatu arah perbaikan ya sebuah tim nasional, bukan dalam waktu jangka pendek tetapi ke depan, karena tujuan sasarannya adalah di Piala Dunia 2030 dan 2034 ya, memang di blueprint itu seperti yang dikatakan bahwa di 2034, tapi tidak ada salahnya membidik 2030, sama seperti ketika kita lolos ke putaran ketiga dan bahkan sampai ke putaran keempat di pra Piala Dunia zona Asia yang ada sekarang itu 2026, di mana Amerika, Meksiko dan Kanada sebagai tuan rumah. Teman-teman, peluang itu ada dan coba dimanfaatkan. Sayang memang kita gagal setelah di sana dilalui dengan drama pergantian STY ke Patrick Kluivert ya, sehingga banyak juga yang muncul, kalau tahu begitu gagal kenapa nggak STY aja lanjut ya kan, daripada membuang-buang uang untuk pesangon dari STY, mendingan terusan aja, siapa tahu akan berbeda ya. Kalau memang melihat apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert yang banyak mengecewakan, terutama di putaran keempat kemarin saat menghadapi Arab Saudi dengan starting 11 yang memang banyak orang awam pun melihat bahwa ini pelatih yang bukan pelatih sebenarnya, walaupun sebenarnya dihuni oleh, di backup oleh nama-nama seperti Alex Pastu, Dani Lansat yang terus memberikan masukan, tapi memang sulit. Itulah yang terjadi dengan starting 11 lawan Arab, walaupun ada sedikit perubahan lawan Irak, tapi sudah telat karena kita kalah lawan Arab. Seandainya kita imbang saja kan mungkin akan lain situasi, tapi oke, nasi sudah jadi bubur, sudah lewat ya, dan PK sudah dipecat. Sekarang ke depannya kita menatap. Nah, itu yang saya bilang tadi, banyak teman-teman penggemar sepak bola terus menanyakan kepada saya soal sosok. Nah, saya melihat ya teman-teman, ketika STY itu sudah ditutup pintunya, tidak bisa masuk kembali, karena juga Pak Ketua sudah bilang STY maupun PK sudah masa lalu, biarlah semua itu berlalu ya, jangan diangkat-angkat lagi dong, kita perlu pelatih yang baru. Oke ya, tapi siapa pelatih baru ini? Itu kan ya, banyak nama sudah beredar ya, mulai dari Jesus Casas, Timur Kapatse, Paulo Bento, banyak lah. Kalau dari Belanda munculkan sebelumnya ada Louis van Gaal, bahkan ada mungkin bisa saja dengan Bert Marwitz, ada Philip Cocu, Joe Fanny van Bronckhorst, Bommel, ya, Anoeta, itu kan muncul semua nama-nama. Bahkan Akira Nishino dari Jepang juga muncul ya. Bahkan dalam pembicaraan saya dengan JJ penerjemah, kita tahu bersama Jeong Seok Seo dari Korea yang selama STY ada di Indonesia, dia terus mendampingi, mengatakan bahwa kalau bukan Korea, JJ bilang ini kepada saya, teman-teman, Jepang pilihan dia ya. Jepang Bung, kalau memang untuk pelatih bagus, mereka punya cara yang sangat baik. Lihat saja mengalahkan Brasil, Jepang dengan 3-2, sementara Korea kalah 5-0, kata JJ. Saya sih hanya senyum-senyum aja kan, tapi karena boleh juga dengan Jepang, apalagi di Asia kan pelatih, tapi memang mesti lihat dengan baik ya untuk siapa sosok pelatih itu. Tapi ini feeling saya teman-teman ya, kalau menurut saya ini akan dari Eropa ya, lebih dari Eropa, bukan orang Asia yang akan tampil ya. Banyak juga mengatakan bahwa dia harus tahu culture atau budaya Asia, atau dia sudah pernah menangani di klub-klub Asia atau di tim nasional Asia, kan itu yang muncul dengan Timur Kapatse, Uzbek, kemudian Jesus Casas yang juga diinginkan oleh Singapura ya. Ini pelatih Irak yang dianggap cocok untuk bisa menangani tim kita ini ya, di tim senior. Tapi saya bilang ya teman-teman ya, itu feeling saya dari Eropa ya.
Ini dari Eropa, cuma kan kita tahu dari mana. Ya, apakah Belanda atau dari Jerman, Italia, Spanyol, Portugal? Nah, kita tidak tahu. Kalau melihat dari press conference kemarin, ya, ada Dirtek juga, direktur teknik kita, itu Alexander Swiers. Ketika ditanya itu kan dia juga bilang bahwa tidak akan berfokus kepada satu negara juga, ya. Tapi kita mesti lihat ke depannya bagaimana. Dan akan dibahas bersama dengan BTN, ya. Kemudian dengan Dirtek, dia diperbincangkan di Exco dan diputuskan. Setelah melihat semua CV data dari seorang pelatih tersebut. Ya, kenapa dari Eropa? Saya pikir ini Eropa yang akan datang. Tapi mungkin bukan Belanda, ya teman-teman. Ya, bukan Belanda, mungkin dari yang lain. Makanya ini yang dicari, sementara dicari dengan benar. Target yang diberikan ya untuk ke depan, yang jangka pendek, pelatih baru ini kalau datang, itu yang sudah dikatakan bahwa Piala Asia itu kan akan berlangsung di Arab Saudi, ya, di antara Januari dan Februari 2027. Oke? Nah, di sana Piala Asia itu berlangsung. Nah, pelatih ini jangka pendek ke sana. Ketika kita di Qatar yang lalu tuh bisa lolos sampai ke 16 besar, nah ini juga diminta untuk 16 besar. Syukur-syukur bisa ke 8 besar. Ya. Jadi itu yang diminta untuk pelatih baru. Nah, target jangka panjangnya adalah Piala Dunia 2030. Ya, sampai 2034. Kalau dia bisa buru di 2030, mengapa tidak? Lebih cepat. Ya. Atau 2034, ya. Tapi saya rasa dengan kondisi pemain-pemain yang ada saat ini, 2030 adalah sesuatu hal yang cocok untuk bisa mendapatkan jatah kita. Karena kan ini semakin banyak. FIFA ada 48 tim seperti yang akan tampil di 2026. Jadi ini bisa lah buat kita, kalau kita sudah bisa tembus sampai ke ronde ketiga dan bahkan bersaing di ronde keempat, ya hanya kalah 3-2 1-0 dari Irak. Jadi level kita sebenarnya sudah setara. Apalagi bicara dengan pemain, market value pemain-pemain kita bagus semua, ya. Dan mungkin kalau ke 2030 mungkin hanya Tom Haye yang diragukan tidak bisa bermain karena dengan usia kan sudah atas 30. Pelupesi, Joe Pelupesi, Jordi Amat itu sulit. Kalau soal kiper sih gampang, mau umur 30, 35 masih bisa, ya. Karena kiper itu bisa sampai 40 tahun juga. Jadi kita punya dua kiper yang top, ya, Emil Audero dan Martin Pas. Di belakang Jai masih bisa bermain, ya. Kevin Dix, apalagi Ole Romani, itu semua masih bisa ditampilkan. Tinggal menunggu apakah Ragnar ini akan terus berkembang dengan baik dan bisa main. Ya, mungkin akan mencapai usia 30 juga. Ini karena tantangan ke depan banyak pemain-pemain muda kita yang bagus. Miliano, ya, Yonathans itu bagus yang ada, ya, Eliano Reinders. Ini kan pemain-pemain, Mauro Silstra yang masuk, kita masih punya pemain-pemain yang oke semua. Jadi kalau bicaranya masih muda-muda, apalagi dengan Marcelino kan, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rizky Ridho, semua masih oke. Dean James masih bisa bermain, ya. Dan itu yang katanya Verdong masih bisa bermain di Piala Dunia, ya. Termasuk dengan Sandy Walsh, saya pikir dia masih bisa berkarir untuk Piala Dunia sampai 2030. Kalau Piala Asia itu semua tersedia, semua bisa main, termasuk Tom Haye dan Joe Pelupesi masih bisa main sampai di Piala Asia. Tapi yang ke Piala Dunia ini yang mereka belum ada. Makanya PSSI harus, atau pelatih baru harus mencari gelandang terbaik, karena kita kehilangan dua untuk menghadapi Piala Dunia. Ada Joe Pelupesi dan juga dengan Tom Haye. Bahkan dengan Mark Klok pun sekarang sudah nggak mungkin akan dipakai sampai di Piala Dunia yang akan datang. Jadi gelandang kita itu bermasalah. Tapi kita masih punya Nathan Cho, ya, masih ada punya Ivar Jenner, masih bisa bermain di sana. Bahkan Calvin Verdong bisa didorong bermain di tengah. Itu masih oke lah untuk kita bisa katakan. Masih dari Kikam Buaya juga masih kita bisa pakai, ya. Jadi tapi perlu untuk tambah gelandang juga untuk ke depan, untuk menghadapi Piala Dunia memang. Dan itu akan menjadi tanggung jawab dari pelatih yang baru. Nah, kita akan tunggu pelatih seperti apa, ya, yang akan datang. Dan sekali lagi, ya teman-teman, ya kalau tidak salah ini dari Eropa. Itu menurut saya dari Eropa yang akan tampil, ya, untuk menangani tim nasional kita. Semoga ini menjadi kenyataan, tapi kita belum tahu siapa sosoknya. Oke? Dengan saya, Bung Roban. Ciao.